Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Eh, Bertemu lagi dengan aku, Ulam Fida. Kali ini aku akan bahas tentang tugas suatu mata kuliah, yaitu manajemen produksi siaran dakwah, yang membahas tentang tahapan-tahapan praproduksi. Nah, sebelum kita masuk ke dalam tahapan apa aja yang dibahas dalam tahap praproduksi, jadi apa sih praproduksi itu? Nah, jadi praproduksi adalah segala kegiatan yang berhubungan dengan persiapan sebelum melakukan produksi. Tahapan ini biasanya berjalan cukup lama, bahkan terkadang sampai menyita sumber daya waktu 75% dari keseluruhan produksi. Nah, setelah kita mengetahui apa itu proses praproduksi, maka sekarang kita akan membahas apa saja yang akan dilakukan atau dibahas saat proses praproduksi. Jadi, yang pertama pembahasannya adalah harus memenuhi kriteria 5W1H. Nah, kenapa 5W1H gitu ya? Karena unsur ini akan menjadi penentu atau dasar dari apa aja sih yang akan kamu bahas dalam kontenmu tuh. Nah, mungkin kita langsung masuk saja kepada W yang pertama. W yang pertama adalah what atau apa. Apa sih ide atau tema yang akan kamu bahas dalam konten? Nah, jika masuk kepada rencana ide kontenku, aku akan mengambil tema yaitu kebersihan lingkungan. Oke, kemudian kita jika sudah menentukan ide atau tema, otomatis akan keluar pertanyaan selanjutnya, yaitu yang kedua, why atau kenapa. Kenapa sih kita mengambil tema atau tema atau ide tersebut? Nah, jadi karena seperti yang kita ketahui sekarang ini banyak sekali kan orang yang masih menyepelekan tentang kebersihan lingkungan, khususnya membuang sampah sembarangan. Ya, yang kita ketahui sekarang pula beberapa kali banjir terjadi itu karena ulah siapa? Karena ulah manusia sendiri, bukan? Ya, karena kurangnya kepedulian dalam membuang sampah di tempatnya. Seperti kita ketahui, banyak sekali padahal ya himbauan-himbauan di pinggir jalan, di depan toko, atau bahkan di bungkus makanan sendiri kan ada tuh tulisannya, buanglah sampah pada tempatnya. Tapi kenapa banyak orang yang masih menyepelekan hal tersebut? Nah, di sini atau dalam rencana kontenku kali ini, aku akan mengajak beberapa orang dan beberapa anak kecil mungkin ya, untuk melakukan kepedulian terhadap lingkungan. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kita akan masuk kepada W yang ketiga. W yang ketiga adalah when atau kapan. Jadi kapan sih konten ini akan dibuat gitu? Kapan rencana konten ini akan dibuat? Nah, dalam pembuatan konten kita pasti membutuhkan tentang target dalam pembuatan, target dalam pokoknya target dalam pembuatan produksi suatu konten khususnya, seperti target atau jadwal produksinya, jadwal editingnya, dan jadwal publishnya. So, jika kita tidak memiliki jadwal atau deadline lah ya dalam pembuatan konten, bisa jadi konten yang kita buat, yang kita rencanakan akan lama, jadinya akan ngaret lah bahasanya gitu. Kemudian selanjutnya kita masuk kepada W yang keempat, yaitu where atau di mana. Nah, di mana tempat kamu membuat konten misalnya ya. Nah, teman-teman, jika kita merencanakan pembuatan konten tersebut misalnya di indoor atau di dalam, maka kita
kemungkinan tidak perlu untuk melakukan perizinan tempat, namun kita tetap akan melakukan setting tempat. Seperti misalnya di kamar, kita akan membuat settingan tersebut menjadi seperti apalah yang kita inginkan ya. Ya pokoknya kita mendekor-dekor lah. Nah, namun jika kita di outdoor, kemungkinan untuk melakukan perizinan itu ada, entah itu perizinan khusus atau hanya perizinan kepada beberapa orang di sekitar kita. Namun jika di outdoor, melakukan perizinan juga dan melakukan setting tempat juga gitu guys. Nah, kalau di kontenku, di rencana kontenku sendiri, aku akan mengambil tempat yaitu di beberapa tempat umum, misalnya di tempat wisata atau di daerah lingkungan rumah gitu. Nah, kemudian W yang kelima. Nah, W yang kelima yaitu who atau siapa. Nah, jadi siapa yang akan terlibat dalam kontenmu guys. Nah, kalau di kontenku aku akan melibatkan beberapa orang dan mungkin beberapa anak kecil ya, untuk melakukan atau menyatakan bagaimana sih cara cinta lingkungan gitu. Nah guys, kemudian kita masuk kepada H yang terakhir, yaitu how atau bagaimana. Nah, jadi bagaimana sih konten yang akan kamu buat gitu. Jadi kita harus menentukan bagaimana gambaran dalam pembuatan konten tersebut. Jangan sampai gambaran tersebut baru kita temukan pada saat editing. Otomatis beberapa adegan jika terlewat kita harus mengulangnya kan. Itu sangat sedikit meribetkan diri kita sendiri khususnya. Jadi kalau gambaran dari konten aku sendiri adalah aku akan mengajak beberapa orang, khususnya juga beberapa anak kecil, untuk cinta lingkungan, misalnya seperti memungut sampah di jalan, memungut sampah di tempat keramaian seperti tempat wisata. Otomatis kan beberapa tempat banyak yang sampah-sampah berserakan gitu ya, dan mengajak beberapa orang untuk mencintai lingkungan dan menjaga lingkungannya agar tetap bersih ya. Yang pasti juga membuang sampah pada tempatnya. Kemudian jika sudah terpenuhi unsur 5W1H tersebut, maka kita juga harus memperhatikan juga beberapa hal, seperti satu, budget atau anggaran. Nah, kenapa harus kita tentukan? Karena dalam pembuatan konten kita tidak bisa memaksakan budget yang minim untuk membuat konten yang sangat wah gitu, atau terlalu melebihkan budget gitu. Jadi nantinya akan menekan atau memaksakan budget yang hanya ada segitu gitu. Nah, jadi kita harus menyesuaikan budget dan konten apa yang akan kita buat ya guys. Kemudian, nah, hal yang kedua adalah tentang perlengkapan ini bagi menjadi dua ya. Perlengkapan umum, yaitu untuk pembuatan video, dan perlengkapan sebagai custom dan kendaraan tuh. Jadi jika perlengkapan umum untuk pembuatan video, misalnya kita membutuhkan tripod, membutuhkan kamera dan lain-lain sebagainya. Dan untuk custom atau pokoknya ini tentang terkait apa yang kita akan pakai gitu, dan kendaraan untuk kita melakukan riset atau melakukan syuting di suatu tempat gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah skrip. Oke, skrip atau naskah. Nah, jadi skrip atau naskah tuh emang penting ya gitu. Nah, skrip di sini sangat diperlukan teman-teman. Kenapa sangat diperlukan? Nah, tanpa skrip bisa jadi dalam pembuatan video kita akan memakan waktu cukup lama. Kenapa? Karena kita harus menyiapkan kata-kata yang tepat untuk sebelum kita mengungkapkan gitu. Jadi fungsi skrip atau naskah ini sangat penting guys. Oke?
Nah, jika semua telah terpenuhi, maka tahapan terakhir adalah berlatih. Berlatih itu buat apa sih? Emang perlu? Nah, gitu. Nah, berlatih di sini tuh sangat diperlukan, guys. Kenapa? Karena sebagai pematangan sebelum pembuatan konten videomu. Karena jika kita sudah berlatih kan otomatis kita akan sangat mudah gitu, dan langsung terbayang bagaimana video itu akan terbuat, bagaimana kata yang terucap gitu ya. So guys, demikian penjabaran rencana kontenku pada tahapan praproduksi ini. Jangan lupa like and comment this video. Kalau kalian mau juga boleh di share gitu. Jangan lupa subscribe. Thank you for watching my video. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.